pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Tentunya dalam proses pembelajaran perlu adanya pengembangan agar hasil dari pembelajaran dapat sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka dari itu dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini ditekankan pada kemampuan membaca dan menulis. Nah, pada suatu penelitian atau suatu analisis yang terjadi pada saat ini bahwa pembelajaran Al-Quran hadis ini menghadapi beberapa kendala. Yang pertama terfokusnya pada sikap kognitif, dan yang kedua yaitu minimnya atau kurangnya sikap afektif dan psikomotor. Maka dari itu dilihat dari ketidakpahaman siswa dalam membaca dan menulis, maka guru dapat mengupayakan dalam media pembelajaran yang dibuat. Maka dari itu timbullah kreativitas pada diri guru dalam mengembangkan pembelajaran Al-Quran hadis ini dengan media pembelajaran. Tidak hanya media pembelajaran saja yang dalam mengembangkan pembelajaran Al-Quran hadis ini, tetapi dalam metode dan strategi yang tepat bagi peserta didik dalam menerima pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya juga. Maka dari itu, pengembangan pembelajaran Al-Quran hadis ini dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sindi Hakiki dengan NIM 11820202242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan pembelajaran akidah akhlak. Dari informasi yang didapatkan bahwa banyak terjadi dari pembelajaran akidah akhlak, peserta didik itu hanya mendapatkan atau mengutamakan dari sisi pengetahuannya saja. Jadi ketika guru menjelaskan dengan metode ceramah, mereka menerima atau bisa menghafal dari materi tersebut, tapi mereka tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam diri mereka sendiri gitu. Sedangkan pembelajaran akidah akhlak ini merupakan pembelajaran yang erat kaitannya dengan kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual ini bukan hanya diutamakan untuk dimiliki oleh peserta didiknya, tapi yang harus dimiliki juga oleh pendidik, di mana jika seorang pendidik memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, maka dia dapat memahami diri sendiri, dapat juga memahami peserta didik, dapat memahami bagaimana cara menghadapi peserta didik. Dia bukan hanya butuh memotivasi diri sendiri, tapi dia juga sebagai pendidik harus bisa memotivasi peserta didik untuk membuat mereka tertarik dan juga bisa fokus untuk mempelajari pembelajaran akidah akhlak. Ada metode atau strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan pengembangan pembelajaran akidah akhlak ini. Nah, kalau biasanya guru melakukan pembelajaran dengan cara ceramah, memberikan materi, dan peserta didik mendengarkan, di sini ada metode diskusi yang biasa dilakukan. Nah, metode ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran akidah akhlak, karena dengan metode diskusi ini peserta didik bisa lebih aktif. Selain itu, kalau misalkan biasanya peserta didik hanya menerima masukan atau informasi atau pembelajaran dari guru, di sini peserta didik dapat berpikir lebih dalam atau menggali pemikirannya lebih dalam, di mana mereka bisa menghubungkan antara kehidupan sehari-hari dengan materi yang sedang dibahas, dan dari sana mereka pun bisa menerapkannya lebih cepat ke dalam dirinya sendiri. Pembelajaran akidah akhlak itu lebih terfokus untuk menanamkan pembelajaran atau materi tersebut dalam diri peserta didik. Jika mereka sudah bisa menerapkan dalam diri mereka sendiri, otomatis dari sana, jika ada sesuatu permasalahan, mereka bisa memecahkan masalah tersebut dari penerapan atau dari materi yang sudah mereka dapatkan karena sudah diterapkan. Oleh karena itu, untuk melakukan pengembangan pembelajaran akidah akhlak, bukan hanya dari sisi materi yang bagus, bahan ajarnya, metodenya, tapi dibutuhkan juga kecerdasan spiritual dari guru, karena guru itu adalah seorang contoh atau teladan bagi murid. Lalu dibutuhkan strategi yang tepat,
juga dibutuhkan motivasi yang tinggi, di mana guru bisa meningkatkan kreativitasnya agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran akidah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai pengembangan pembelajaran fikih. Berbicara tentang pembelajaran agama Islam pada generasi Z, apabila ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak diimbangi dengan iman dan takwa kepada Allah, maka itu akan berdampak negatif pada sosial, kepribadian, dan psikologis pada generasi Z. Melihat ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada zaman sekarang ini sangat maju pesat, pembelajaran agama Islam pada ruang lingkup sekolah menengah atas atau madrasah aliyah itu sangat diperlukan untuk diajarkan kepada generasi Z dalam rangka meningkatkan potensi spiritual serta membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan berakhlak mulia. Karena pembelajaran agama Islam sangat dibutuhkan sebagai pondasi menuju masa depan yang terarah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sangat baik, karena pembelajaran agama Islam pada khususnya fikih, di bidang fikih ini mempunyai alokasi waktu yang sangat terbatas. Untuk madrasah aliyah itu mempunyai alokasi waktu 30% dalam seminggu, sedangkan sekolah menengah atas atau umum itu mempunyai alokasi waktu 2-3 jam per minggu. Nah, jadi materi yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik itu harus benar-benar disampaikan dengan baik agar generasi Z dapat mencerna apa yang disampaikan oleh pendidik dengan menggunakan strategi yang sangat baik yang dapat dipahami oleh peserta didik, sehingga mereka dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran STI atau Sejarah Peradaban Islam. Nah, apa pengembangan pembelajaran STI? Pengembangan pembelajaran STI yaitu kemajuan iptek membuat seseorang untuk dapat menguasai informasi dan pengetahuan. Hal tersebut menuntut agar guru atau pengajar mampu menggunakan alat-alat yang disediakan di sekolah dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan tuntutan zaman seperti penggunaan LCD, proyektor, dan laptop dalam proses pembelajaran atau Khosbirin 2016, Mutmainnah, Fajriana, dan Siska 2017. Sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Ilmu sejarah memiliki kedudukan yang penting di antara ilmu-ilmu sosial yang lain, karena ilmu sejarah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya atau Purwanta 2010, Rohmiyatun 2013. Supaya peserta didik memahami pembelajaran sejarah dan keterkaitannya serta penerapannya baik dalam kehidupan sehari-hari atau Sayono 2013. Maka peserta didik diharapkan mampu memahami dan menguasai pembelajaran sejarah. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku pelajar atau peserta didik yang mempunyai tujuan tertentu. Guru dapat memilih media
yang sesuai untuk setiap kegiatan belajar mengajar agar tercapai tujuan dari proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah di sekolah kurang menarik minat belajar, bahkan sering membuat siswa jenuh dan bosan dikarenakan guru sering menerangkan di depan kelas bagaikan bercerita dongeng sebelum tidur, membuat mata siswa menjadi mengantuk dan tidak fokus dalam pembelajaran. Guru masih menggunakan media standar seperti buku paket dan LKS, membuat peserta didik sulit untuk menguasai materi sejarah. Selain itu, guru juga kurang menggunakan media pembelajaran pada waktu proses belajar mengajar berlangsung, sehingga membuat peserta didik merasa bosan dan jenuh. Tahap dalam pemilihan media ini dilakukan untuk membantu menentukan media dan sumber yang tepat dalam mengembangkan media pembelajaran dan dalam penyajian materi pembelajaran sejarah. Salah satu media pembelajaran sejarah diperlukan kekreatifan pendidik dalam memilih strategi dan juga metode lainnya yang lebih menarik minat peserta didik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohmiyatun 2013. Supaya peserta didik memahami pembelajaran sejarah dan keterkaitannya serta penerapannya baik dalam kehidupan sehari-hari atau Sayono 2013. Maka peserta didik diharapkan mampu memahami dan menguasai pembelajaran sejarah. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku pelajar atau peserta didik yang mempunyai tujuan tertentu. Guru dapat memilih media yang sesuai untuk setiap kegiatan belajar mengajar agar tercapai tujuan dari proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah di sekolah kurang menarik minat belajar, bahkan sering membuat siswa jenuh dan bosan dikarenakan guru sering menerangkan di depan kelas bagaikan bercerita dongeng sebelum tidur, membuat mata siswa menjadi mengantuk dan tidak fokus dalam pembelajaran. Guru masih menggunakan media standar seperti buku paket dan LKS, membuat peserta didik sulit untuk menguasai materi sejarah. Selain itu, guru juga kurang menggunakan media pembelajaran pada waktu proses belajar mengajar berlangsung, sehingga membuat peserta didik merasa bosan dan jenuh. Tahap dalam pemilihan media ini dilakukan untuk membantu menentukan media dan sumber yang tepat dalam mengembangkan media pembelajaran dan dalam penyajian materi pembelajaran sejarah. Salah satu media pembelajaran sejarah diperlukan kekreatifan pendidik dalam memilih strategi dan juga metode lainnya yang lebih menarik minat peserta didik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.